umat Islam adalah umat yang oleh Allah dituntut untuk memahami sejarah. Karena dalam sehari semalam 17 kali paling tidak kita belajar sejarah melalui sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat kita. Dari ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah, kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya lafdzul jalalah Allah, dengan sifatnya yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, maha penyayang, sayangnya tidak batas berbilang. Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah, mengenali Allah. Maka siapa yang kenal dengan Allah pasti semakin akrab dengan kesempurnaannya. Semakin akrab, dekat, kenal, mesra dengan Allah, semakin mesra pula dengan kemahasempurnaan dalam segala sifatnya. Beda kalau kenal orang. Bapak-bapak lihat Salim Afillah sekali, mungkin yang dilihat baik-baiknya. Makin lama, makin kenal, makin akrab, makin dekat, makin bergaul, ketahuan satu demi satu aib-aibnya. Ketahuan satu demi satu kekurangannya. Itu kalau akrab sama makhluk. Tapi kalau akrab sama Allah, makin dekat, makin mengenali kesempurnaannya. Maka pasti sesudah kenal, mahabbatullah, cinta sama Allah. Cinta itu diungkapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena yang cinta pasti memuji, karena kalau cinta pasti memuja. Maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka dari ma'rifatullah kita menuju mahabbatullah, cinta kepada Allah dengan mengungkapkan pujian itu kepadanya. Lalu setelah kenal, kemudian cinta, berikutnya berharap-harap. Orang kalau cinta pasti ada harapannya. Menginginkan kedekatan, menginginkan kemesraan, menginginkan keridhaan, menginginkan yang terbaik dari yang dicintainya. Maka kita mengulang, menyebut sifatnya yang maha mulia, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengatakan, jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Qarun dikasih harta berlimpah, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi tidak disayang. Jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Ada Sulaiman alaihissalam, disayang Allah, dikasih pula harta dan kekuasaan. Ada Dzulqarnain, disayang sama Allah, dikasih pula berbagai keagungan. Kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Anak bapak ibu umur 3 tahun minta petasan, korek api, gunting pisau. Dikasih nggak Pak? Enggak. Kenapa kalau tidak dikasih? Karena sayang. Maka coba dilihat doa-doa kita. Kok ada yang tidak dikasih-kasih sama Allah? Mungkin tidak dikasih karena sayang, insya Allah. Berharap. Habis berharap, takut, gelisah, khawatir. Makhafatullah,
Maka kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Allah, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Allah, Engkau rajanya hari pembalasan, yang maha adil, yang semua dari perbuatan kami akan kau buka, akan kau ungkap. Dan tidak ada satupun luput dari pengawasannya. Yang dalam hisab nanti Rasulullah menggambarkan akan ada orang-orang yang tenggelam dalam keringat dinginnya karena rasa malu kepada Allah. Karena banyak nikmat Allah justru digunakan untuk durhaka kepadanya. Nikmatnya dari Allah dipakainya untuk durhaka kepadanya. Maka ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai mata kaki, atau sampai lutut, atau sampai pinggang, atau sampai pundak. Maliki Yaumiddin. Maka kita takut pada hari itu, ketika keadilan Allah ditegakkan atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kenal, cinta, harap, takut. Maka kemudian berikrar dan berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami yang diperintahkan untuk beribadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dariyat ayat 56, bukan surat An-Nas. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sungguhnya aku menghadapkan seluruh diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta alam. Iyyaka na'budu. Maka semua niat ibadah ini, penghambaan ini, pengabdian ini untuk Allah. Tapi kita lemah dalam beribadah kepada Allah. Tapi kita lalai, tapi kita alpa tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau ada yang memanggil kita dari masjid ini, hayya 'alas salah, marilah menuju salat. Apa jawab kita, Pak? La haula wala quwata illa billah. Dipanggil menuju salat, jawaban kita tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dipanggil pula kita, hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan, mari menuju kemenangan. Kalau motivator tanya sama kita, siapa yang mau sukses? Apa jawabannya, Pak? Saya, gitu kan, biasanya diajarin gitu. Kalau di Banyumas, inyong, gitu. Tapi kita tidak diajari begitu oleh agama ini. Diajak sukses, diajak berhasil, diajak beruntung, diajak bahagia. Hayya 'alal falah, jawab kita sama. La haula wala quwwata illa billah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, mengabdi, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, mohon bantuan supaya bisa menyembah, supaya bisa mengabdi, supaya bisa beribadah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah. Ini kehambaan sejati, bukan cuma iyyaka na'budu. Karena kalau iyyaka na'budu saja sombong namanya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Memangnya kamu menyembah, beribadah, yang ngasih kamu kekuatan
bangkit dari pembaringan ketika dengar adzan subuh siapa? Memangnya ketika kamu menyembah, yang ngasih kamu kekuatan untuk jalan ke keran dan muter kerannya itu siapa? Memangnya ketika kamu menyembah, siapa yang ngasih kamu kekuatan untuk jalan ke masjid? Memangnya ketika kamu menyembah, siapa yang kemudian ngasih kekuatan untuk mengangkat tangan takbiratul ihram? Memangnya ketika kamu menyembah dengan berpuasa, siapa yang memberi kekuatan kamu untuk santap sahur, menahan lapar dan dahaga? Memangnya ketika kamu menyembah dengan hartamu, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berkurban, siapa yang membukakan pintu-pintu rezeki itu untuk iyyaka na'budu harus disusul dengan iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu saja sombong kita kepada Allah. Tetapi dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dengan menyebut juga bahwa kita hanya bisa menyembah karena ditolong oleh Allah, karena dibantu oleh Allah, karena diberi kekuatan oleh Allah, disitulah kehambaan sejatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya, mintanya sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kenal, cinta, harap, takut, ikrar, doa. Doanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan lurus. Dan disinilah kita belajar sejarah. Di mana belajar sejarahnya? Karena Allah menjelaskan jalan lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka kita membuka Al-Quranul Karim, sebagian besar isinya adalah sejarah, adalah kisah yang menuturkan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Jadi begitu kita berdoa, ya kana budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita belajar sejarah. Untuk menemukan jalan lurus itu, kita menemukan bahwa skenario jalan lurus bisa banyak warna. Seperti Adam, dicintai Allah, dipilih Allah, taat sama Allah, lalu tergoda, melanggar larangan Allah, lalu bertaubat kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Skenario Adam. Atau menjadi seperti Nuh, menghadapi kaum yang menyimpang, berusaha untuk selalu lurus, mengajak dan terus menerus, bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Lalu harus mengucapkan perpisahan ketika Allah menyuruhnya membuat kapal. Dihina, diejek, diolok-olok, tetapi dia terus sesuai dengan apa yang kemudian Allah perintahkan kepadanya, meski harus terpisah dengan buah hati sibiran tulang yang tergulung, air yang bergelombang bagikan gunung. Atau seperti Ibrahim, cinta sama bapak, sayang sama bapak, terantuk tentang keyakinan. Cinta kepada istri terbawa dalam ujian. Cinta kepada keluarga harus ada yang dipisahkan. Cinta kepada anak dan istri ada yang harus ditinggalkan. Cinta kepada anak yang sangat dikasihi harus dipapas supaya tidak mengganggu kehambaan. Ujian bertubi-tubi menjadi kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah. Atau menjadi orang yang mendapatkan nikmat, kekayaan, kekuasaan. Jalan lurus Sulaiman alaihissalam. Atau mendapatkan musibah, sakit, kehilangan, ternak yang mati, kebun yang musnah,
anak yang wafat satu persatu, sakit yang sampai tak tersisa kecuali lisan dan kalbu untuk berzikir kepada Allah. Seperti Ayub alaihissalam.